Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Wali Kota yang saya hormati, Mas Seno, dan ada Pak Wali Kota Mas Wawan, dan pimpinan di DPRD Kota dan Provinsi maupun teman-teman para undangan. Kalau kita mengingat Pancasila itu, saya memulai dengan kalau kita mengingat Pancasila itu kadang-kadang kalau ada masalah itu. Dan beberapa kali saya juga ingatkan kita semua bahwa tadi misalnya Mas Ganjar menyampaikan betapa orang lain memahami Pancasila di parlemen di Malaysia misalnya, memahami Pancasila sebagai sesuatu banget dan punya nilai yang cukup penting di dalam membangun karakter warga Indonesia. Tapi kenapa kita ketika kita mengingat Pancasila pada saat masalah, ketika masalah selesai, Pancasila cenderung ditelan oleh hingar-bingar gitu. Nah, ini juga tantangan buat kita bahwa bangsa Indonesia itu dari sejarah kita pasca kemerdekaan hingga hari ini, yang tadi cerita Pak Wali Kota, banyak capaian-capaian yang kita anggap sebagai kekuatan bangsa Indonesia terus bangkit gitu. Tapi kita tidak juga bisa memungkiri bahwa persoalan-persoalan bangsa Indonesia itu seringkali terjebak persoalan yang sama. Misalnya kita bisa lihat banyak narasi yang terkait Pancasila itu seringkali mengalami fragmentasi, tidak solid berkenaan dengan agenda bangsa. Kadang ironi. Ironinya seperti apa? Karena kita saling bertubrukan, ada kebijakan yang kalau kita anggap sebagai bagian dari keterhubungan antara problem hari ini, problem masyarakat gitu, seringkali tidak memiliki keterkaitan yang sebetulnya secara praksis bisa diterjemahkan gitu. Orang bisa saja menghafal Pancasila, tetapi dalam membuat policy di tingkat nasional maupun daerah itu seringkali bertubrukan. Nah, resikonya apa? Narasi-narasi formal yang itu kita lihat di dalam praksis kebijakan itu berjarak dengan realitas itu sendiri. Kita tidak terlalu sulit untuk menyebut misalnya tadi problem kemiskinan, problem ketimpangan sosial, problem politik identitas yang masih juga mengganggu di dalam kesadaran kita membangun kewargaan. Termasuk kita bisa lihat tantangan terbesar yang harus kita lihat adalah demokrasi kita itu makin mengalami pendangkalan. Bapak Ibu, terobosan-terobosan sudah kita lihat, kita bisa saksikan misalnya di beberapa tempat, tetapi secara umum yang terjadi di Indonesia terjadi decline of demokrasi. Pertanyaan saya misalnya, apa sih sebetulnya problem yang mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia ini, dan kira-kira kita mengapa menganggap penting membicarakan Pancasila dalam situasi di mana bagaimana menghubungkan Pancasila dalam sejarah waktu lahir, di dalam praksis kehidupan kita, sehingga juga tantangan ke depan itu bisa kita jemput. Anak-anak muda contohnya mungkin akan memiliki kesulitan memahami betapa hafalan-hafalan Pancasila kesehari-harian, seringkali praktek kebijakan di dalam praksis kehidupan masyarakat kita itu terjadi benturan. Tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan agar anak muda mendekat, agar anak muda itu tidak tercerabut. Bukan mereka nggak pinter, mereka pinter, tetapi dunia imajinasi yang mereka hadapi itu tidak nyambung dengan realitas dan bahkan sejarah. Dan menurut saya ini penting buat kita untuk membangun politik yang lebih praksis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya soal kemiskinan dan kesenjangan, saya menyebut kita menghadapi beban dan resiko kemiskinan, problem kriminalitas, konflik kekerasan masih saja berlangsung. Makanya saya kadang-kadang malas kalau ngikuti isu-isu yang nggak beres, nggak penting. Tetapi itu begitu muncul ke permukaan, isu pokok, persoalan kemiskinan, soal banyaknya pemecatan atau pengangguran, PHK besar-besaran, problem pemotongan atau budget cut yang terjadi yang punya implikasi pada daerah dan seterusnya, persoalan krisis lingkungan, persoalan reproduksi kekerasan dalam struktur birokrasi dan sebagainya, itu pernah menjadi bagian yang cukup serius. Apa ada hubungannya dengan Pancasila? Ada. Bagaimana kita menjelaskan misalnya
Hari ini kita sempat mengalami kesulitan bagaimana ketika tiba-tiba Trump membuat policy soal tarif dagang. Kemudian kita bicara bagaimana soal kemandirian. Trisakti sudah bicara soal itu. Tetapi kenapa hari ini kita bisa tidak menjawab tentang problem itu? Dan tiba-tiba kita terjadi penumpulan. Kita bernegosiasi di tingkat internasional bukan menghasilkan sesuatu yang membuat kita itu disegani, malah sebaliknya tarifnya makin naik. Sementara polisi-polisi kita itu tidak menjawab problem di masyarakat. Saya menyebut bahwa upaya kita untuk membangun nasionalisme di masyarakat kita itu ibaratnya mengambang. Satu sisi gagal menegosiasi sebagai praktek kedaulatan untuk berhadapan dengan ekonomi politik internasional, di sisi yang lain makin tercerabut dari masyarakat. Maka waktu itu saya diskusi dengan Mas Eko, kaum nasionalis itu perlu untuk menggali ulang, menerjemahkan harta karun besar itu, politik marxisme dan seterusnya itu, untuk direformulasi agar ini bisa dibaca untuk menjawab tantangan hari ini dan ke depan, dan anak muda harus diajak dialog untuk mampu membantu agar perspektif ini bisa nyambung. Di sini tantangan yang serius yang kita hadapi, memecahkan problem kemiskinan dan seterusnya itu, karena problem kemiskinan, ketimpangan itu akan menjadi faktor potensi disintegrasi kalau kebijakan tidak mampu menjawab soal itu. Hari ini kita sudah lihat yang kedua, soal pendangkalan demokrasi. Kita bisa lihat energi kita ini teralokasi praktek politik prosedural luar biasa. Tetapi kita gagal meyakinkan bahwa demokrasi ada korelasi positif pada keadilan, pada kesejahteraan dan pemerataan. Apa kurangnya masyarakat itu untuk terlibat dalam praktik demokrasi? Setiap pemilu pasti partisipasinya cukup tinggi, pilpres, pileg maupun pilkada. Apa kurangnya partisipasi masyarakat? Pasti banyak. Tetapi tidak ada korelasi positif yang cukup meyakinkan ada partisipasi itu menghasilkan keyakinan dia soal menjawab problem-problem yang struktural itu dihadapi. Saya kira pesona politik kita juga mengalami kecenderungan memudar, dan beberapa kali saya ingatkan bahwa ada banyak kecenderungan orang mencintai demokrasi tapi anti politik. Persoalan-persoalan yang ada orang mencintai demokrasi tapi orang gagal untuk memanfaatkan politik sebagai ranah penting untuk bernegosiasi, membuat kebijakan. Semua terjadi apa yang disebut dengan yudifikasi politik. Semua diarahkan pada hukum dan teknokratisasi berlebihan. Pada politik itulah terjadinya persemaian bicara soal kedaulatan, bicara soal misi besar sebagai sebuah bangsa. Nah, kita ini terjadi banalitas demokrasi. Karena itu pula saya berharap ini tidak pernah, saya berharap ini menjadi bagian dalam diskurs penting kita. Demokrasi kita ada masalah, dan kalau demokrasi ini nanti dibiarkan, tidak diperbaiki, ini juga orang cenderung mengabaikan Pancasila. Padahal kita tahu sendiri bahwa sejarah dan sebagai sebuah ideologi bangsa, sebagai values yang itu merupakan hasil dari ekstraksi konsensus negara, konsensus politik, Pancasila itu adalah kekuatan penting yang harus dijawantahkan dalam praktek kebijakan dan politik kewarganegaraan. Bapak Ibu, kita harus akui bahwa pembajak demokrasi, petualang ekonomi, mencari celah mereproduksi pragmatisme. Yang ketiga, soal sentimen identitas. Pernah kita mengalami itu, tetapi di Indonesia kalau politik kewarganegaraan tidak dibangun dengan nalar demokrasi yang kuat, kita masih cukup rentan tiba-tiba ada masalah persoalan reproduksi identitas. Problem struktural, kesenjangan, ketimpangan tiba-tiba berubah menjadi sengketa soal identitas, dan ini bahaya. Misalnya fenomena policy, ya, policy tentang remuknya struktur ekonomi, kebangkrutan, soal banyaknya pengangguran dan sebagainya. Ini tidak banyak diberikan perhatian. Dan saya juga kadang-kadang menilai bahwa kampus ini sekarang makin juga dirusak oleh pragmatisme. Dan itu artinya jika otoritas, objektivitas, kebenaran direproduksi oleh kampus dan sekarang tidak dipercaya, menurut saya ini juga akan menular dan rakyat punya cara sendiri untuk membuat kemarahan. Kita harus perbaiki itu. Kita harus bangun ruang publik yang bisa mampu membantu untuk dialog
mencari kebenaran, mencari ruang-ruang agar kedaulatan ini akan bisa teguh. Bapak Ibu, saya mengatakan kita untuk membicarakan Pancasila dalam level praksis adalah bagaimana membawa politik kita itu untuk dijadikan sebagai cara kita untuk memberi makna tentang demokrasi. Jangan sampai banalitas demokrasi ini orang untuk meromantisasi kembali kepada masa lalu tentang politik militerisme. Reproduksi kegagalan tentang demokrasi jangan jadi alasan untuk mereproduksi kekerasan yang terinstitusionalisasi di dalam regulasi maupun politik kebijakan. Orang tidak banyak ini diingatkan, tapi orang cenderung membuat isu-isu yang sifatnya lapis. Kita tertantang untuk membuat inovasi agar pembangunan ke depan ini bisa makin membaik. Tadi cerita Pak Hasto mengenai apa yang bisa dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu adalah memulai dari sesuatu yang konkret, yang tugas kita adalah menghubungkan apa hubungannya yang dikerjakan konkret itu dengan soal Pancasila. Tugas intelektual misalnya, tugas kampus atau politisi atau ormas atau kelompok sipil itu adalah menerjemahkan realitas yang terjadi itu untuk kita abstraksi sebagai praktek Pancasila, bukan sebaliknya. Sekedar membuat narasi Pancasila kenyataan buat kebijakan tidak sesuai dengan Pancasila, atau sekedar membuat narasi norma-norma Pancasila yang sifatnya hukum dan seterusnya, tapi masyarakat dibiarkan ada ketimpangan, pengangguran dan seterusnya. Saya kira tugas kita adalah mari kita bangun terobosan-terobosan itu, ya. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Hasto dengan membuat sesuatu soal pengalaman-pengalaman berbuat sesuatu yang konkret, yang kecil, tapi ini perlu diangkat, diabstraksikan. Jangan sampai urusan bedah rumah, urusan bersih sungai, ini tidak ada hubungannya dengan soal pemilu, nggak ada hubungannya dengan soal Pancasila. Jangan sampai itu, karena itu ada. Nah, tugas kita menghubungkannya. Jangan sampai capek-capek kerja praksis masyarakat tetapi tidak ada hubungannya dengan narasi Pancasila. Nah, tugas kita menghubungkannya. Gimana caranya? Membawa praktek keseharian itu, everyday life politik itu di dalam kita menafsirkan dan mengabstraksikan soal Pancasila. Saya lebih percaya itu bahwa belajar Pancasila itu ternyata lebih banyak di masyarakat. Ya, bagaimana gotong royong, bagaimana mengajak orang tidak lagi terlibat dalam sengketa urusan-urusan identitas, agama, etnis dan seterusnya, tapi mereka mengajak masyarakat yang lain untuk mengatasi kemiskinan di sekeliling dia. Mereka diajak untuk mampu membantu memecahkan problem-problem itu. Nah, yang begini-begini harus kita angkat sebagai bagian dari praktek Pancasila, bukan sebaliknya, memperbanyak pidato di mana-mana, tetapi dalam membuat kebijakan, dalam praktek keseharian itu justru anti. Makanya saya sebut di depan, nasionalisme kita sedang terancam tentang kegambangan. Satu sisi gagal untuk bernegosiasi pada ekonomi politik internasional, yang lain makin tercerabut dari masyarakat. PR kita harus kita perbaiki itu. Dan atas dasar itu, saya selalu berharap memaknai Pancasila secara praksis adalah membawa politik pembangunan yang itu terjemahan dari Pancasila menjadi everyday life. Bagaimana membantu masyarakat, tetapi jangan sekedar memaknai atau memaklumi realitas itu yang seolah-olah nggak ada hubungannya. Saya khawatir ini, misalnya kita udah bekerja membantu masyarakat, tapi giliran urusan pemilu nggak ada hubungannya dengan apa yang dikerjakan sehari-hari. Nah, itu tugas kita, tugas akademisi, tugas politisi untuk merepolitisasi demokrasi, memperbaiki fungsi representasi. Tugas partai, jangan pernah takut dikritik, partai harus tampil di berbagai tempat. Kalau berbuat sesuatu itu ya harus berani, Pak, ini kami kerjakan gitu. Jangan sampai malu-malu berbuat sesuatu, membantu rakyat urusan sungai, bedah rumah, malu, pakai bendera aja takut gitu. Justru itu tampilkan bedanya politik pencitraan dan politik kerakyatan itu adalah kalau politik pencitraan itu yang nggak ada diadakan, yang ada dihilangkan. Nah, kalau politik kerakyatan ya sesuatu yang memang memiliki fungsi untuk mampu menjawab problem masyarakat dan ceritakan pada orang lain. Ceritakan orang lain sesuatu yang positif dengan cara seperti itu, kehadiran politik itu nyata. Saya agak
risau karena demokrasi kita mengalami kemerosotan luar biasa, dan kalau ini tidak diperbaiki bahaya nanti orang kalau anti politik, pro pembangunan kalau tapi anti politik, nanti terjadi teknokratisasi yang berlebihan yang itu bisa menciptakan ketidakpercayaan kepada demokrasi. Kalau orang tidak percaya pada demokrasi, orang cenderung permisif pada praktek-praktek inkonstitusional yang dianggap hal yang biasa, praktek-praktek kekerasan yang direproduksi dalam kelembagaan yang disebut dengan remilitarisasi, seolah-olah tidak ada, seolah itu hal yang biasa. Kita masih diingatkan 98 bagaimana transformasi hasil dari reformasi dari otoriterisme ke arah demokrasi itu perjuangan yang besar. Dulu orang yang nggak pernah berkeringat tiba-tiba berkuasa juga banyak. Tapi jangan sampai ini terjadi, tapi pada sebaliknya kita harus juga membawa ruang-ruang ini akan semakin baik. Saya kira catatan saya itu, sekali lagi Pak Hasto, apa yang sudah dicapai, lakukan, tugas kita adalah menerjemahkan bukan hal yang gede menjadi praktik, tapi mengangkat praktek-praktek baik itu, apa hubungannya dengan soal ideologi. Jangan paksa rakyat untuk menghubungkan apa yang baik keseharian itu. Tugas kita adalah merepresentasikan praktek-praktek baik itu punya fungsi ideologis. Nah itulah yang saya ingin katakan. Saya tadi ngobrol sama Mas Eko, lah ternyata banyak sekali hal-hal yang dilakukan soal bedah rumah di sini. Tapi kenapa ini publik tidak tahu? Sampaikan itu, ceritakan itu. Kontestasi pada hal-hal yang baik, pro rakyat itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar narasi-narasi yang itu pepesan kosong. Kita makin tahu, publik makin tahu bahwa cerita-cerita politik baik itu akan bisa menginspirasi buat rakyat di dalam membuat terobosan. Sehingga apa? Pancasila makin bermakna, nasionalisme makin utuh, dan itu bisa mencegah terjadinya potensi disintegrasi. Saya kira itu tadi dipesan cuman 15 menit sudah diingatin. Dan saya kira hari ini kita bisa memberi makna dan bisa bercerita kepada orang lain, dan setiap terobosan itu pasti akan punya fungsi di dalam hubungan demokrasi, pembangunan, dan nasionalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Mas. Jadi mungkin ada 3 problem utama yang tadi dipaparkan oleh Mas Ari. Pertama adalah terkait dengan kemiskinan dan kesenjangan. Yang kedua pendangkalan demokrasi. Yang ketiga ada sentimen identitas yang menuju ke arah disintegrasi tadi. Namun Pancasila sebagai kekuatan praktis dalam desain kebijakan. Jadi mungkin tadi digambarkan oleh Mas Ari dalam dalam ilustrasi visual, mungkin tadi juga digambarkan secara populis juga bisa. Ada hal-hal yang memungkinkan bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, itu. Terus yang terakhir, yang relate mungkin dengan Mas Seno adalah bagaimana kemudian ruang bagi anak muda dalam menafsirkan Pancasila sebagai satu fundamen. Nah ini yang mungkin kita lanjutkan ke Mas Seno sebagai salah satu sebagai salah satu point of view Mas. Ini Panjenengan sebagai pegiat demokrasi muda, bagaimana Panjenengan bisa menilai nilai-nilai tersebut kemudian bisa dijawantahkan, bisa dimanifestasi bagi anak-anak muda khususnya Gen Z Mas saat ini. Monggo Mas Seno.